Halo, kembali bersama saya Coach Wira di podcast Video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang. Nah, pada podcast kali ini kembali hadir di depan Anda semua, Dr. Chandra, dan kita akan bicara topik tentang personal branding. Nah, bagi kalian nih teman-teman semua, siapapun Anda yang ingin belajar tentang personal branding, apa itu fungsi personal branding, kemudian manfaatnya bagi karir, bagi bisnis gitu ya, bagi relationship, dan masih banyak lagi, kita akan kupas tuntas pada podcast sekarang ini. Sebelumnya kita bumper dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita ajukan pertanyaan pertama kepada Bu Chandra. Bu, kira-kira gimana nih caranya bagi pendengar kita nih, ya siapapun kalangan yang menyaksikan podcast video kita ini, supaya mereka bisa belajar tentang personal branding. Nah, menurut Ibu dari mana nih kita mulai melakukan personal branding? Oke, selamat sore semua. Bertemu lagi ya, saya dengan Coach Wira di sini akan berbagi ilmu yang sangat mudah, yang mungkin nanti bisa kita terapkan. Ya. Pertama kali kalau kita membahas tentang personal branding, Coach ya, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya personal branding. Apa itu personal branding? Dan namun personal branding itu bahasa yang dikaitkan dengan apa, ya kan? Pertama Anda harus tahu tentang personal branding, produk branding ataupun company branding. Nah, ini personal branding ini sebenarnya harus semua lapisan harus punya. Mau dia pelajar, mau dia karyawan, mau apalagi yang paling penting adalah seorang bisnis. Ya kita kan banyak nih anak-anak muda yang sekarang berbisnis. Betul. Jadi personal brandingnya harus kuat. Nah, apa itu personal branding? Pada intinya personal branding itu bagaimana menjual diri kita. Menjual diri secara positif. Menjual diri kita dan kerja kita yang membentuk image yang baik bagi khalayak umum itu ya, menjual diri atau karir kita untuk membentuk image yang baik bagi khalayak umum. Betul. Jadi kalau Anda seorang bisnismen, jadi Anda menjual diri kita atau karir Anda dengan membentuk citra yang baik, ya, yang dipersepsikan baik bagi khalayak umum. Itu. Artinya ketika kita ada atau tidak, orang bicara tentang kita itu baik, gitu ya, kan? Betul. Ya. Apakah nih figurnya Bu Chandra ada atau tidak? Orang berbicara Bu Chandra tuh gokil kayak gitu misalnya. Bu Chandra tuh pokoknya keren, kalau ngajarnya kece. Itu termasuk juga sebuah, sebelum dia menjadi branding, labelnya udah positif dulu ya. Citranya itu tadi ya. Oke. Terus. Nah, selanjutnya Bu, berarti siapapun penting ya? Siapapun penting ini harus digarisbawahi. Siapapun, apakah dia apakah dia itu orang, ataukah itu produk, ataukah dia menjadi seorang pegawai di dalam suatu perusahaan. Ini penting sekali. Yes. Nah, kalau kita bilang begini Bu, memulai personal branding. Nah, saya mau tanya nih, Bu Chandra hari ini teman-teman bisa saksikan ya, sekarang bajunya berbunga-bunga. Sesuai dengan hati saya, Coach. Nah, kita mau tanya nih, apa nih yang melatar belakangi atau yang membuat sebuah motivasi bisa menggunakan kostum atau pakaian seperti ini, Bu? Ya. Coach Wira ini bisa aja kalau bertanya gini. Saya berpikir ini adalah kehadiran saya di podcast yang ketiga ya. Jadi ketiga, kalau saya monoton, ya kan? Kalau saya monoton hadir, dan ini juga salah satunya adalah saya melihat dulu, kenali diri saya di podcast yang pertama, podcast yang kedua, ya kan? Terus saya melihat apa sih kekurangan saya. Sekarang ini saya ditanya mengapa saya pakai kostum bunga-bunga, ya kan? Kenapa? Karena saya pingin membranding diri saya. Anda mengingat diri saya, yaitu dari eye catchingnya dulu, Coach, ya kan? Jadi dengan tampilan rambut seperti ini, saya sengaja untuk membuat mata Anda tertuju pada saya. Oh, ternyata gitu ya. Nah, lebih spesifik Bu, ada nggak satu dorongan motivasi yang saya kayaknya hari ini harus bunga nih gitu. Terus pemikiran-pemikiran apa lagi selain yang tadi Ibu udah sampaikan? Ya.
Kalau ini sih sebenarnya kalau saya berpikir sebenarnya saya satu hati sama coach ya, tapi nggak satu jiwa coach. Ya, hati-hati. Saya sehati tapi nggak sejiwa. Jadi saya suka banget yang namanya hitam karena bagi kami di dalam personal branding, karena saya selalu mengingat bahwa hitam itu elegan. Hitam elegan. Hitam itu namanya elegan ya. Nah, sehingga saya memadukan dengan bunga. Kenapa? Karena ini adalah menonjolkan dari salah satu yang kita buat ini. Coach melihat banget ya, dari gradasi hitam saya campur bunga. Kalau saya hitam semua nggak ada yang menonjol. Di sini harus ada yang menonjolkan sehingga di kamera itu bisa terlihat bagus. Ya itu ya. Mudah-mudahan seperti itu yang terlihat nanti ya. Nah, teman-teman yang menyaksikan podcast video ini silahkan kalian komen di bawah untuk memberikan feedback kepada kita pada hari ini dan juga tentunya kostumnya Bu Chandra nih. Apakah eye catchingnya, apakah maksudnya Bu Chandra itu sampai ke Anda semua? Kasih komen ya, kita tunggu tuh. Komen terbaik saya kasih buku saya yang berjudul Blessing Magnet. Nah tuh, kasih hadiah nanti. Komen terbaik ya. Ya benar, komen terbaik saya kasih hadiah buku saya yang berjudul Blessing Magnet. Tuh, yuk cepat-cepat komen sekarang. Oke, kita lanjut Bu ya, pertanyaan kedua. Kalau tadi sudah kita berbicara dari personal branding, ada company branding, ya betul. Ya, ada produk branding. Nah, Ibu bisa cerita nih apa yang dimaksud dengan produk branding? Ya. Kadang kita coba kalau adik-adik semua atau saudara-saudara semua yang menonton podcast ini, kalau kita lihat, kadang kita membeli suatu produk tanpa memperhatikan penjualnya. Betul. Ya benar ya. Bahkan mohon maaf ya, yang komen-komen di YouTube, banyak orang yang kuliah di kampus saya bukan karena kampusnya loh yang kece, tapi karena seorang dosennya yang dikenal sehingga saya mau kuliah di situ karena Bu Chandranya. Nah, ya, apalagi yang memang dari diploma yang dulu saya ngajar, dari diploma 1 di kampus lain akhirnya dia ikut ke tempat kita. Itu artinya sudah yang namanya itu baru personal branding. Kalau produk branding adalah saya membeli iPhone, saya nggak mau tahu siapa penjualnya. Tapi saya membeli merek itu. Ya, produk itu. Produk itu. Ya, jadi kalau mengutamakan produk yang dipasarkan atau yang ditonjolkan itu namanya produk branding. Ya. Jadi kalau saya otomatis diri kita adalah personal branding. Jangan produk kita. Ya, jadi kita adalah menawarkan personal kita. Dimanapun saya bekerja nanti, biar yang dicari itu Chandra, bukan company-nya. Nah, kaitannya nanti dengan company apa? Kalau satu karyawan sudah memiliki personal branding yang kuat dalam satu company, apa dampaknya? Company pun akan bisa dikenal, sehingga mendatangkan suatu profit nantinya. Begitu kaitannya. Jadi produk branding itu penting ya teman-teman. Setelah pertama-tama kalian melakukan yang namanya personal branding. Nah, personal branding, sebelum mulai personal branding kalian harus tahu bisa melakukan yang namanya self promotion. Jadi promosiin dulu diri dengan baik, benar, tepat di dalam situasi lingkungan yang tepat, baru nanti branding kalian akan muncul nih. Nah, tadi menarik Bu, produk branding. Kalau tadi Ibu menyebutkan berarti di pasca itu produknya adalah produk pasca, tapi di situ ada kekuatan dari personal brandingnya seorang Bu Chandra gitu ya. Tim juga ada tim ya. Nah, jadi produk branding itu benar-benar merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa brand-brand yang ada di situ, brand-brand orang. Kalau misalnya pelayanannya nggak bagus, berarti satu itu juga runtuh gitu kan Bu ya. Jadi produk branding sangat dia lengkap dalam konteks bagaimana ketika mau mendapatkan sebuah hasil bisnis misalnya Bu ya. Jadi dari hasil penjualan ini benar-benar produk branding perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga berarti kita bicara sekarang company branding. Nah, company branding gimana Bu? Kalau company branding itu adalah yang ditonjolkan perusahaannya. Ya, yang sekarang ini yang ditonjol perusahaan-perusahaan yang sudah menonjol yaitu pasti BUMN, ya kan? Perusahaan milik negara, perusahaan nasional, apalagi contoh kalau kita tanya kerja di mana? PNS gitu. Bangga banget ya PNS gitu walaupun honorer. Jadi setiap ada anak kalau mahasiswa saya lulus kerja di PNS kerasnya minta banter. Kerja di mana? PNS gitu. Keras banget karena company branding. Nah, tapi kalau sudah ditanya kerja di mana? Bisnis kecil-kecilan. Nah, ini apa artinya? Karena dia belum tahu ilmunya. Padahal seorang bisnis aja bisa mengalahkan dari segi pendapatan bagi seorang pegawai negeri gitu. Makanya saya bilang ini adalah kalau dia menyebut perusahaan besar pasti confidence-nya tinggi. Kerja di mana? PNS gitu, keras banget. Kerja di mana?
bisnis kecil-kecilan. Nah, itu harusnya pada saat kita berbisnis yang ditonjolkan bukan sekedar bisnis, personal branding kita. Nah, itu yang harus kita tahu. Oke, betul Bu. Nah, saya perhatikan gini, dari Bu Chandra sampaikan tadi, berarti personal branding itu sangat kuat Bu ya. Yang kita pertama kali harus mulai dari self control dulu ya, self control. Kemudian ada yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana seseorang itu memiliki self confident. Dia harus percaya dulu Bu sama dirinya kan. Nah, kalau dia nggak percaya diri sama produknya, sama company-nya, itu biasanya terjadi karena dia nggak percaya sama dirinya. So, personal branding adalah gimana kita bisa percaya sama diri dulu Bu. Setuju ya Bu ya? Setuju. Nah, menurut Ibu nih, kenapa orang tidak tahu atau tidak bisa melakukan personal branding? Kalau kita diskusikan sekarang ini. Karena pertama kali yaitu yang terjadi, yang saya lihat yaitu who am I-nya yang nggak kuat. Who am I nggak ada. Siapa sih saya? Dia nggak kenal gitu. Oke. Self awareness-nya nggak ada, jadi dia nggak tahu siapa sih diri saya. Karena kenapa kita kenali diri? Dari mana Bu Chandra mulai kenali diri? Yang pertama, kamu mau tonjolkan apa? Yang jelas kamu harus tonjolkan dari talent atau keunggulan kamu. Nah, jadi banyak orang yang salah personal branding karena merasa dirinya saya nggak bisa apa-apa. Salah itu. Semua orang harusnya bisa. Tergantung sekarang apa keunggulan yang harus kamu tonjolkan. Ya, keunggulan, kelebihan, keunikan gitu ya. Jadi makanya saya bilang, kenapa? Saya menunjukkan diri saya apa? Profesi saya adalah seorang instruktur senam. Saya adalah seorang pembuat kue, ya kan? Saya juga seorang IO. Yang saya tonjolkan kalau Coach Wira ngundang di sini bukan instruktur senamnya, tapi saya seorang lecturenya, dosennya. Betul. Jadi medsos saya penuhi dengan profesi saya sebagai seorang dosennya, edukasinya, ya kan, gerakan masyarakat sehatnya. Jadi yang berkaitan dengan karir yang saya miliki. Nah, begitu cara saya mempersonal branding. Nah, permasalahannya masih banyak orang yang tidak mengenali dirinya, tidak tahu potensi dirinya, sehingga dia tidak tahu bagaimana menjualnya dan apa yang dijual. Makanya jangan sampai sudah umur di atas 17 tahun tidak kenal diri. Itu yang saya khawatirkan. Bawa badan kemana-mana tapi nggak kenal diri siapa. Sangat gitu. disayangkan. UMI gitu ya. UMI itu penting sekali. Ya, benar-benar. Jadi teman-teman pemirsa podcast Mantra Hati, Bu Chandra udah mengulas. Kalau saya buat kesimpulan sederhananya, self perception sangat penting. Self perception itu muncul biasanya begini Bu, ketika kita melihat orang Bu ya, kita sering nggak suka sama seseorang misalnya. Aduh, orang ini norak misalnya begitu kan. Aduh, orang ini kok sok banget gitu kan. Ini kok kayaknya nih terlalu lebay dan seterusnya. Jadi teman-teman hati-hati sama penilaian-penilaian yang muncul dari dalam diri itu Bu. Ya, betul. Karena ketika Anda menilai seseorang seperti itu, justru sebenarnya Anda yang tidak siap, tidak percaya diri. Betul. Ya kan, misalnya bersaing tanda positif ya, bersaing sama orang-orang yang memang secara performan, penampilan, kreativitas, kemudian idenya, Anda nggak bisa bersaing. Akhirnya Anda mencari cara untuk menjatuhkan orang. Nah, disinilah Anda tidak akan bisa melakukan yang namanya self promotion yang baik. Otomatis brandingnya nggak jadi Bu. Karena apa? Ya, selalu mencari-cari kesalahan orang. Ya, apalagi kalau Anda di sales promotionnya, yaitu tiap harinya buat status di WA, di FB ngeluh aja, yaitu alay, lebay, gelai. Jadi nanti saya sebut yang viral sekarang kan, jadi Anda akan saya sebut nanti yaitu personal brandingnya yaitu master of galau. Jadi hati-hati banget ya. Kalau Anda dikenal tiap hari mengeluh, tiap hari adalah rasa iri dengki. Jadi nanti personal branding Anda bahwa orang tipe mengeluh. Tapi kalau tiap hari Anda membuat sesuatu yang memotivasi, yang selalu ceria, jadi Anda akan terkenal memang orang yang benar-benar bersemangat. Itu. Gampangnya gini teman-teman ya, gampangnya begini. Kalau Anda misalnya kerja di perusahaan, di organisasi atau di komunitas manapun, ketika Anda datang ke kantor nih Bu, pagi-pagi ya Bu ya. Ketika kita datang ke kantor, apakah kalian itu bisa membuat orang-orang itu happy apa enggak? Nah, kan gitu Bu ya. Misalnya nih kita datang ke kantor pagi-pagi, apakah kita membuat orang-orang yang ada di kantor langsung ceria dengan kehadiran kita? Misalnya kita, halo selamat pagi, apakah kita begitu? Atau kita mau datang dengan muka jutek kita, biar kelihatan lebih punya status sosial, pangkat, jabatan, nah itu kan beda. Sehingga orang di sekitar kita akan melabel Anda nggak bagus. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan orang lain yang melabel Anda jelek sebenarnya, tetapi Anda yang menciptakan kesan jelek itu pertama kali. Betul.
Nah, kalau kita datang ke kantor kita sapa semua Bu ya, happy selamat pagi, apa kabar hari ini gitu kan. Orang-orang kan pasti ngecap lama-lama, wah Bu Chandra ini hari Senin ceria, Selasa ceria, Rabu ceria. Konsisten. Ya konsisten. Ya. Dan komitmen, bukan komat-kamit ya. Karena banyak orang komat-kamit ya, betul. Dia sekarang mau berubah, besok enggak. Ya. Kemudian lagi 3 hari komplain. Ya. Jadi setelah dengar podcast ini bisa jadi katanya harus bangun self promotion yang bagus. Ya. Hari Senin semangat Bu. Semangat. Hari Selasa galau. Ya benar. Hari Rabu kecewa. Ya, hari keempat stres. Lagi. Bulan depan baru semangat lagi. Ya nggak bisa. Berarti self promotionnya udah gagal. Nggak akan bisa melahirkan branding yang bagus. Jadi teman-teman gampang sekali langkahnya. Tadi Bu Chandra bilang konsisten Bu ya. Konsisten. Kalau memang setiap hari Anda mau di label teman-teman Anda cerialah datang setiap hari. Ya. Nah, itu mungkin sudah menjual di sini diri. ada nanti mahasiswa yang hadir nonton ini, Anda pasti sudah tahu dan saya bisa tahu komen Anda nanti. Ya, seperti apakah hasil output dari brandingnya seorang Bu Chandra ini. Nah, nanti tolong kalian komen di bawah supaya kita bisa membuat sebuah konsep podcast video ini yang tidak hanya bersifat hiburan, tapi edukasi Bu. Ya, betul. Edukasi dan memberikan output yang tepat buat Anda semua untuk melakukan personal branding. Jadi sekali lagi jangan sampai tidak konsisten ya. Nah, tuh. Jadi harus benar-benar menjual dirinya secara keunggulan yang harus dijual, bukan kelemahan yang dijual. Ibu pernah nggak melihat orang yang misalnya selama ibu berkarir atau dalam pekerjaan, dalam hal apapun Bu ya, di relationship itu ada orang yang sudah dikasih tahu tuh nggak mau berubah Bu? Ya, itu pernah nggak jumpain orang itu? Itu sering ya. Nah. Makanya ditanya karena di dalam ilmu good personality ya Coach ya, itu diajarkan bahwa pada saat Anda sudah memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik, namun itu diabaikan, Anda tinggalkan. Ya kenapa? Karena orang berubah itu kan tergantung karakter. Karena tugas kita memotivasi itu kan bukan 1 atau 2 orang, tapi yang mau untuk berubah. Nah, sehingga kenapa saya dan Coach Wira mungkin bahwa saya sering memotivasi orang, tapi pada saat orang tidak mau dari keinginan sendiri untuk mau berubah, saya harus saya harus abaikan. Skip. Iya, skip aja namanya. Kan karena kalian juga iklannya banyak di skip ya. Bahasa kerennya skip. Jadi kalau saya berpikir kalau saya terus fokus pada problem itu, padahal masih banyak yang harus juga kita lakukan. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada pribadi seperti itu? Di sini harus kita amati apakah dia kurang edukasi, apakah dia kurang yang namanya pemahaman, dan atau mungkin dia tidak punya visi atau tujuan yang jelas. Nah, di sini salahnya siapa? Bukan salahnya siapa. Kita manusia, kenapa kita mampu untuk memilih suatu lingkungan yang baik, edukasi yang baik harusnya itu diaplikasikan pada diri untuk kita maju. Nah, kebanyakan orang yang gagal adalah orang yang tidak mau berubah, Coach. Nah sekarang ini, kalau saya nggak diajak Coach untuk datang ke podcast ini, saya nggak akan tahu, ya kan, nggak akan tahu gimana sih yang namanya orang seperti ini. Padahal tugas saya adalah seminar, ya kan, seperti itu. Padahal di sini saya benar-benar mempersiapkan diri juga bagaimana kita berbicara tanpa teks, tanpa apapun, dan itu benar-benar apalagi hostnya seperti ini ya, kadang mancing, kadang enggak. Jadi walaupun saya sedikit tegang misalnya, ini adalah saya berpikir karena biar tidak salah menyampaikan informasi. Artinya hidup itu yang memang harus mengikuti perubahan. Nah orang yang gagal, orang yang nggak mau mengikuti perubahan, itu intinya. Ya. Nah, open mind kalau saya bilang. Bagaimana Anda bisa terbuka dulu pertama kali ini ya? Betul, open mind. Orang yang terbuka biasanya akan bisa lebih banyak melihat peluang, menerima peluang, dan yang terpenting adalah mengolah dan mengoptimalkan peluang yang ada itu Bu. Misalnya nih Bu Chandra kasih tahu saya, Coach ini rambutnya kurang disemir misalnya gitu kan. Saya kan harus pertama membuka diri dulu, menerima. Oh gitu ya Bu ya. Karena apa? Kita bilang Bu, kita butuh cermin kan kalau di rumah. Alasan ada cermin karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Nah, nggak mungkin juga kita buat cermin kemana-mana Bu gitu kan. Jangan ngomongin saya udah ada cermin nih, nggak mungkin, nggak, itu ego namanya. Nah makanya ketika kita cermin taruh di rumah, ada terus orang kasih tahu, Bu Chandra tuh bajunya bagus nih. Bu bajunya kok kayaknya terlalu genjreng warnanya kan.
kita jangan langsung sensitif dan tersinggung. Ya, betul. Baperan istilahnya. Apalagi baperan, jangan ya. Anda nggak bisa membangun personal branding yang tepat nanti. Ya, betul. Lebih masuk ke dalam diri. Tadi saya katakan self perception. Ya. Bagaimana Anda mempersepsikan diri? Biasanya itu menjadi penyebab orang itu insecure, nggak pede, gitu Bu, menutup diri. Karena misalnya begini, ya mungkin Anda yang sudah pernah belajar hipnoterapi misalnya Bu ya, hipnosis, pikiran bawah sadar tuh kan kita sering tanpa sadar ngomong tuh, aku kok jelek ya gitu, aku kok pendek ya, aku kok hitam ya, aku hidungku nggak mancung ya, dan seterusnya. Kalian tuh doktrin tuh. Nah sekarang kalau kita kalkulasi Bu ya, misalnya satu hari kita ketemu 2 orang, kita ngomong pagi aja, aduh aku nih kok hitam misalnya, kulitku hitam, yang lain putih, baru 1 pagi hari. Terus sore kita bilang, aku kok hitam ya. Berarti kan udah 2 kali Bu sehari. Ya, kali 1 bulan berapa Bu? 30 kali 2? 30 kali 2, 60. Berarti 60 kali udah doktrin. Ya. Nah, kita nggak usah ngomongin panjang-panjang. 10 bulan aja berarti udah 600 kali Bu. Sekarang teman-teman, kali usia kalian. Usia kalian berapa? Sekian kali Anda membuat sebuah self perception yang negatif tentang diri Anda. Lama-lama self perception itu berubah menjadi self image. Iya. Menjadi sebuah gambaran dalam diri Anda bahwa Anda tuh memang benar-benar lahir tuh jelek di dunia ini. Artinya kan begitu doktrin-doktrin, wah kayaknya aku nggak seberuntung Bu Chandra misalnya. Jadi karena kemangkelan diri inilah akhirnya Anda nggak mau berubah. Ketika disuruh berubah, Anda tuh ngeyel, ngekeh. Akhirnya apa? Muncullah Indonesia bagian timur Bu. Apa itu? Irian. Oh, jadi pribadi yang irian ya. Irian gitu kan. Iri, lihat orang yang sukses iri, ngelihat orang yang tampilannya baik iri, yang bagus iri, yang cantik iri gitu. Karena sebenarnya Anda nggak ngerti mereka tampilan cantik kan dia sedang melakukan self perception, self promotion yang baik menuju brandingnya kan begitu Bu. Nah berarti pertanyaan saya benar nih, Bu Chandra pernah loh melihat ada beberapa orang-orang yang memang setelah diajak untuk berubah tetap aja mereka nggak mau gitu ya. Nah kira-kira nih apa nih Bu yang kita bisa lakukan buat mereka ya Bu ya? Ya, kalau kita coach ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa tugasnya coach adalah seorang motivator, kalau tugas saya adalah seorang pendidik. Pendidik itu ada satu kunci bahwa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu. Itu penting sekali. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ya kan? Nah, tugas kami sudah kalau pada saat kita melakukan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Nah, itu sudah tugas kita lakukan. Tapi pada saat suatu kita melakukan tugas tapi ada hasil yang kurang memuaskan, jangan fokus pada hasil itu. Jadi karena bagaimanapun hidup ini kan akan terus masalahnya. Dan di sini makanya nanti mungkin Coach Wira ada podcast dengan judul karakter building nih. Bagaimana membuat karakter building karena kaitan dengan personal branding ya? Ataupun good personality kan dari karakter. Yeah. Tulis komen. Coach Wira ini penting sekali karena banyak sekali mahasiswa saya bagaimana sih membangun karakter Bu yang bagus, karena kemarin itu saya mengajarkan kepada mahasiswa saya di marketing bagaimana pada saat kita personal branding ternyata banyak orang nggak menerima suatu perbedaan kita. Banyak orang yang menerima suatu keunikan kita. Itu pertanyaannya bagus sekali, itu pertanyaan mahasiswa saya. Apa tipsnya, Mam? Dia bertanya begitu. Jadi pada saat kita personal branding menjual diri kita dengan keunikan, dengan keunggulan, belum tentu juga diterima. Yes. Contoh, misalnya saya terlalu ceria, selamat pagi semua. Ternyata orang bilang, apa yang ceria banget? Kan habis sobat gitu. Kan dibilang gitu. Tapi saya konsisten lakukan. Ternyata banyak akhirnya dengan konsisten, ternyata mereka melihat suatu hal positif. Bener ya Bu Chandra selalu ceria, kenapa enggak? Tadinya greeting enggak disautin, ternyata greeting sekarang disautin. Jadi begitu. Karena apa? Personal branding itu jangan sampai kita apapun yang kita lakukan dengan baik, yakini itu harus konsisten. Saya selalu bilang begitu. Saat saya pakai baju yang Coach Wira bilang kalau ke kampus kok rambutnya curly, dibilang salah. Kalau saya itu bagus dan itu membuat saya yakin pada diri saya dan confident, kenapa harus saya kembali lagi dengan aut-autan? Kebanyakan anak-anak milenial kayak gitu. Baru dikatakan, "Nih, kamu dijumahkan sok mau bahasa Inggris." Akhirnya dia malu, akhirnya enggak dia berbeda. Akhirnya tampil sama dengan yang lain. Akhirnya kamu nggak memiliki personal branding yang bagus. Artinya tidak ada diferensiasi ya. Iya itu. Jadi pentingnya adalah sadarkan mereka pada saat kita personal branding kita perlu yang namanya diferensiasi dan itu harus kita yakini itu harus tetap dan konsisten. Gitu. Ya.
Jadi kamu harus tahu bahwa kamu punya perbedaan, kamu punya keunikan, Iya, gitu betul. ya. Dan konsisten ya, sekali lagi konsisten plus komitmen, jangan komat-kamit. Kayaknya kalau komat-kamit pasti nggak bisa. Nggak bisa, betul. Misalnya nih, kalian baru posting di Facebook misalnya Bu ya. Baru posting sekali, sudah mau brandingnya kuat. Nggak bisa, friend. Harus terus nih, harus dilakukan. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Dan ini yang benar-benar harus kalian cari ya. Kalau menurut saya Bu ya. Apa yang benar-benar menjadi keunikan kalian? Misalnya contoh Bu ya. Kalau dia misalnya orangnya lucu, misalnya Bu ya, orangnya lucu. Gimana cara membranding supaya kamu tuh ke branding orang yang lucu? Artinya potensinya bisa menjadi komika, gitu kan, bisa stand up comedy, gitu kan, arah-arahnya ke sana. Nah berarti caranya gimana? Konsisten lah, setiap postingan di Facebook tuh hal-hal yang bersifat lucu, ya kan? Terus kamu ngevlog yang lucu-lucu, terus kamu posting video-video orang yang lucu-lucu. Jadi mindset orang tuh, emang lucu nih, gitu, karena Facebooknya lucu semua, gitu. Lama-lama orang sudah menilainya. Dia mulai membuat sebuah label positif inilah yang akhirnya dia memang lucu nih orangnya nih, cocok. Akhirnya teman kalian tuh akan ngusulin, kamu ikut aja stand up comedy. Nah disitulah branding kalian akan naik. Nah persoalannya adalah orang tidak konsisten dan sering komat kamit. Ya mulai sekarang teman-teman pemirsa jangan komat kamit, cari keunikan kalian, keunggulan diri kalian. Konsisten posting di sosial media manapun yang kalian suka, mau di Facebook boleh, Instagram atau di YouTube, monggo dipersilahkan ya. Dan seterusnya adalah bagaimana kalian tetap bisa mengevaluasi apa yang harus Anda improve dari performance gitu kan. Kayak ini Bu Chandra bajunya keren kan, kayak gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi podcast video kita pada sesi video berikutnya. Dan ingat, saya tunggu teman-teman semua untuk memberikan komen di kolom komen ya. Komen-komen terbaik, saya mau kasih hadiah buku saya. Nah, atau Bu Chandra juga mau berbagi sesuatu nanti ya. Silakan komen di bawah. Sehingga nanti kedepannya kita bisa membuat podcast video yang kalian inginkan. Oke? Salam dari saya, Coach Pira, Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang.